Oke, udah Pak Yung. Oke, kita mulai. Siapa yang duluan? Bimbingan Pak Adam ya? Ya. Oke, bimbingan Pak Adam. Yang diuji dengan Pak Adam juga ya? Presentasinya dulu Pak Yung. Farhannya Saya dulu Pak. Siapa yang diuji dengan Pak Adam? Ya Pak. Oke. Farhan Fernando. Farhan dulu ya. Kita mulai saja ya. Ya. Silakan, 10 menit ya. Boleh di-share host-nya Pak? Iya, ya. Share screen-nya dia. Oke. Jangan lama-lama, 10 menit aja. Diskusi yang banyak nanti. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Adam dan juga Pak Uyung yang telah hadir dalam acara seminar proposal tugas akhir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatannya pada kita untuk dapat bertemu di Zoom meeting kali ini. Baiklah, saya mulai saja Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fernando, mesin 2016 dengan nomor BP 161091-2003. Judul proposal saya yaitu pengaruh campuran grafit dengan mineral base lubrikan terhadap laju kausan pahat pada proses bubut. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Profesor Dr. Ing Agus Tanto, yang kedua yaitu Ismet Hari Mulyadi. Selanjutnya yaitu masuk dalam topik pembahasan yang pertama, pendahuluan. Mana sebelum pendahuluan ini ada latar belakang. Coba di slide kan tampilannya. Di tampilan Pak. Slide show. Di play, Farhan. Pendinginan termasuk hal yang penting dari suatu proses permesinan. Pendinginan biasanya dilakukan dengan cara pelumasan yang berguna untuk mengurangi gesekan pahat dan benda kerja, hingga temperatur pemotongan menjadi rendah. Temperatur yang rendah dalam proses pemesinan dapat memperpanjang umur pahat dan dapat membuat permukaan produk menjadi lebih halus. Menggunakan fluida pemotongan berupa cairan berguna untuk mengurangi gesekan antar pahat dan benda kerja. Akan tetapi hal itu berdampak pada ekologi dan kesehatan. Dan itu penggunaan fluida pemotongan yang berlebih dapat menyebabkan tingginya biaya produksi yang diperlukan. Berdasarkan bentuknya, jenis pelumas dapat dibagi menjadi 3, yaitu cairan, gas, dan solid lubrikan. Penggunaan pelumas jenis cairan ini sudah mulai dikurangi karena menyebabkan tingginya ongkos produksi dan pencemaran bagi lingkungan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko tersebut, dapat digunakan salah satu jenis pelumas, yaitu solid lubrikan. Solid lubrikan biasanya digunakan dalam bentuk kering atau bubuk sebagai bahan pelapis karena karakteristiknya yang unik. Saat ini, solid lubrikan yang dipakai yaitu grafit. Menurut Vilaspol, grafit adalah lapisan karbon yang sangat tipis yang memiliki aplikasi teknologi yang potensial. Grafit memiliki konduktivitas termal yang superior, kekuatan tinggi, dan memberikan gesekan yang sangat rendah. Namun, grafit karena bentuknya yang padat, penggunaannya tidak efisien secara praktis. Nah, itu campuran grafit dan pelumas dapat membantu meningkatkan fluiditasnya sehingga akan mudah diaplikasikan secara praktis. Penelitian Vesarma, penambahan grafit pada oli saya 1540 dapat mengurangi koefisien gesekan sebesar 33 sampai 36%, dan pada penelitian efek Krishna dapat mengurangi kekasaran permukaan sebesar 8-10%. Dengan penurunan koefisien gesekan antara pahat dan benda kerja, maka dapat memperpanjang umur pahat. Oleh karena itu, pemberian grafit sebagai solid lubrikan dilakukan agar meningkatkan efisiensi dari pemesinan bubut berupa penurunan laju kausan pahat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian kali ini adalah untuk membandingkan pengaruh pemberian grafit pada mineral base lubrikan
dengan tanpa penambahan grafit terhadap laju kausan pahat. Selanjutnya yaitu manfaatnya. Manfaat penelitian ini terhadap mineral pahat pada proses bubut sehingga laju kausan pahat dapat dikurangi. Selanjutnya itu batasan masalah. Pertama itu pelumasan yang digunakan yaitu oli yang ditambahkan zat aditif yaitu grafit dengan konsentrasi pada masing-masing pelumas sebesar 0%, 0,5%, 0,05%, 0,08%, 0,01% dari volume pelumas. Yang kedua yaitu grafit yang digunakan adalah grafit powder dengan kandungan karbon sebesar 98,02%, ukuran partikel 74 mikron. Yang ketiga yaitu jenis pahat yang digunakan adalah pahat HP steel. Yang keempat, alat uji yang digunakan adalah mesin bubut garis bau KW15907 yang terdapat di Laboratorium Inti Teknologi Produksi. Selanjutnya itu alat penetrasi kompresor. Selanjutnya kausan pahat yang dipergunakan adalah jenis kausan tepi atau flangeware. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pertama itu pelumas. Pelumas memiliki guna khusus dalam proses pemesinan. Selain itu untuk menambah umur pahat, fluida pendingin juga digunakan mampu untuk menurunkan gaya potong dan menurunkan nilai kekasaran suatu produk hasil pemesinan. Selain itu, pelumasan juga digunakan sebagai pembersih atau pemrogram yang melumasi elemen pembimbing dari perkakas serta melindungi benda kerja dan komponen lainnya terhadap korosi. Dan tiga padat car itu yang biasa kita temukan pada pelumas-pelumas biasanya seperti pelumas yaitu nitrogen. Yang ketiga yaitu padat. Di bentuknya pelumas padat bentuknya memang berupa padat seperti grafit dan juga molybdenum disulfide. Selanjutnya yaitu grafit. Grafit merupakan deformisme dari intan, tetapi memiliki tingkat kekerasan yang rendah. Grafit tidak terbakar dan larut dengan mudah di dalam lelehan logam. Grafit bentuk metamorfosa tingkat tinggi. Hasilnya dipercepat metodologi sama hasilnya. Sama-sama hasilnya, Pak. Ini saya menggunakan grafit karena memiliki kekuatan gesek yang rendah dapat mengurangi kausan. Langsung ke metodologi. Pak. Kalau teorinya Pak Adam pertama itu sudah tahu ini. Ya, langsung aja metodologi apa yang kamu lakukan, Farhan. Baik, Pak. Yang pertama yaitu literatur tentang ilmu-ilmu yang terdapat untuk rubrikan. Kedua itu penyiapan alat rembahan berupa campuran dari oli yang akan saya gunakan dengan konsentrasi dari grafit. Selanjutnya itu pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan mesin bubut dan juga kausan pahat dilakukan dengan cara dilihat dengan mikroskop optik. Selanjutnya itu pengolahan data yang telah didapatkan. Setelah data didapatkan, selanjutnya itu dianalisa dan dibuat kesimpulan. Alat rembahan yang pertama yaitu bahan. Saya menggunakan pelumas oli SAE 1030, SAE 1040, dan 1050. Bahan pelumas ini akan ditambahkan dengan zat aditif berupa dan debu 1,80% dan kelembabannya 0,05%. Sedangkan ukurannya 74 mikron. Selanjutnya yaitu bahannya itu baja karbon rendah ST37, di mana kadar karbonnya itu 0,17%, SI-nya 0,30%, dengan 0,20%, fosfor 0,05%, dan sulfur 0,05%. Selanjutnya itu pahat HP steel. Selanjutnya itu alat. Alat yang digunakan ini adalah mesin bubut
KW 15907, di mana spesifikasinya yaitu maksimal benda kerja 920 mm, maksimal diameter benda kerja 65 mm, kedalaman benda kerja 0,02 mm, putaran spindal 45 sampai 1170 rpm, dan gerak makan 0,05 sampai 1,13 mm putaran. Selanjutnya itu mikroskop optik. Spesifikasinya yaitu dayanya 150 watt, power supply 220 volt, dan frekuensi 50 ke 60 Hz. Selanjutnya itu kompresor. Kompresor dengan tegangan power 1 HP atau sekurang-kurangnya 0,75 HP dengan tekanan maksimum Kompresor gunanya itu apa nih, Farhan? untuk menginjeksikan itunya Pak, penetrasi untuk lubrikasinya Pak. Jadi saya di sini selanjutnya itu menggunakan oil gun gitu Pak. Oil gun. Jadi anunya lubrikannya tadi atau coolant-nya tadi dimasukkan ke dalam oil gun itu. Iya Pak. Oil gun ini gunanya untuk menyemprotkan pemasok pada saat proses pemesinannya Pak. Dan dia mendapatkan tekanannya dari kompresor. Oh iya. Selanjutnya itu diameter pemutang makannya 0,2 mm per radian, kedalaman potongnya 0,5 mm, diameter benda kerja 25 mm, dan panjang pemotongan 10 cm. Kalau pengujian kausan gunakan untuk mencari kausan tepi pahatnya Pak, PB-nya Pak. Jadi di sini ada grafitnya, presentasi grafit yang digunakan, dan 3 macam pelumas yang digunakan. Di situ dilihat dari kausan tepinya Pak pada saat proses bubutnya itu Pak. Jadi di sini ada 12 running gitu. Nah, 3 menggunakan campuran grafit dan yang 1 hanya pelumas biasa Pak. Selanjutnya proses pembubutan. Yang pertama itu melakukan pengasahan pahat HSS untuk menentukan mata potong utama pada pahat. Yang kedua itu spesimen benda kerja digunakan berdiameter 2,5 cm dan dipotong sepanjang 20 cm. Ketiga itu sambungkan alat oil gun dengan kompresor. Yang keempat, sisihkan letak dari alat oil gun dan arahkan pelumasan ke kiri dari pembubutan. Dan 5, isi penampungan coolant pelumas yang keluar dari nozzle dengan cara memutar katup yang ada di alat oil gun. 7, benda kerja dan pahat dipasang di tempat pada mesin bubut. 8, atur putaran spindal, kecepatan potong, gerak makan, kedalaman potong sesuai dengan yang akan digunakan sebelum melakukan proses bubut. 9, panjang pemotongan yang dilakukan yaitu 10 cm. 10, pembubutan dihentikan jika seluruh jenis campuran pelumas sudah digunakan dan waktu pemotongan didapatkan. Jadi di sini 12 running dengan 12 jenis pelumasan itu Pak. Selanjutnya itu pengujian kausan. Pengujian kausan ini menggunakan mikroskop optik yang ada di lantai 3 Pak. Yang pertama caranya itu pahat yang dipergunakan pada proses pembuatan akan dilihat pada mikroskop optik untuk mengukur kausan tepi pahat. Yang kedua, pahat diletakkan pada mikroskop optik untuk mengambil gambar permukaan mata potong utama pahat. Yang ketiga, permukaan mata potong dipasang lensa pada mikroskop optik. Keempat, setelah gambar didapatkan, kemudian diukur menggunakan software image processing yang telah dilengkapi campuran pelumas yang berbeda. Pengukuran mikroskop akan dilakukan jika telah mempergunakan baiklah Pak, sekian presentasi dari saya Pak. Oke, baik Farhan. Mungkin saya dulu Pak Ibu ya. Adam lah ya. Iya, iya.
Karena di bidang manufaktur atau bidang produksi. Ya. Baik, Farhan. Jadi yang Anda variasikan dalam pengujian ini apa? Pelumasannya, Pak. Kemasannya. Pelumasannya saya variasikan, Pak. Farhan, lihatkan judulnya. Mohon maaf, Pak. Ini nge-lag, Pak. Ya, nggak apa-apa. Lihatkan judulnya. Ya. Bentar, Pak. Ini, Pak. Yang kamu Oke. variasikan apa tadi? Pelumasnya. Kulennya kan? Kulen itu kamu buat tadi 3 macam ya? Pelumasan. Iya, 3 macam. Suara kamu putus-putus, Farhan. Suara saya jelas? Tadi nge-lag laptop saya, Pak. Ini kadang-kadang oleh saya putus-putus ya suaranya. Baik presentasi juga putus-putus tadi. Tapi masih bisa saya dengar itu. Oke, tadi pelumas atau kulan istilahnya. Untuk mendinginkan pahat itu kulan atau pelumas istilahnya? Halo, Pak. Iya, Pak. Pelumas yang divariasikan ya, Pak. Enggak, saya tanya. Untuk istilah mendinginkan pahat itu pada proses pemesinan itu kulen atau pelumas istilahnya? Kalau pendingin Yang benar tuh Dinginannya kulen kulen, Pak. atau cairan pendingin dalam bahasa Indonesia. Cairan pendingin, Pak. Atau cutting fluid itu. Ya. Itu yang benarnya itu. Jadi kalau pelumas itu istilah di bagian mesin itu. Jadi yang cocok itu istilahnya cutting fluid atau cairan pendingin, ya. Oh, iya, Pak. Nah, Anda gunakan cairan pendingin itu adalah 3 macam tadi ya. Polinya Iya, ya. Pak. Nah, ada yang tanpa grafit, ada yang divariasikan grafitnya tadi. Ya enggak? Iya, Pak. Itu yang Anda variasikan itu. Jadi faktornya yang kamu anggap faktor di sini apa itu? Faktor yang mempengaruhi kausan pahat. Yang mempengaruhi kausan pahat itu kalau di sini faktornya dari pelumasannya gitu, Pak. Jadi faktornya jenis pelumasnya. Ya, Pak. Itu aja, Pak. Sama kandungan grafit dalam kandungan grafit kan. campuran. Jadi ada 2 faktor ya. Yang mempengaruhi kausan pahat ada 2 faktor ya. Benar, 2 faktor itu mempengaruhi. Ya, Pak. Yang 2 faktor itu itu, maksud Pak. saya. Sebenarnya yang mempengaruhi kausan pahat itu banyak ya. Iya kan? Ya, Pak. Tapi yang kamu Pak, kaji adalah jenis pelumas, jenis pendingin dengan kandungan grafit tadi kan? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. terhadap laju kausan pahat. Ukuran laju kausan pahat apa di sini? Ukuran laju kausan pahatnya Apa yang menjadi ukuran laju kausan pahat? Artinya kualitas yang diharapkan apa nanti? satuannya berapa banyak kausannya Nah, per satuan waktunya, Pak. Anda kan mengaji sekarang laju kausan pahat. Apa ukuran laju kausan pahat itu di sini? Mohon diulang, Pak. Nggak jelas tadi, Pak. Ya, tugas akhir Anda kan ini pengaruh campuran grafit dengan mineral berbasis pendingin berbasiskan mineral. Iya, Pak. Berarti Anda gunakan grafit. Nah, tapi saya lihat tadi cara pengujian Anda atau metodologi yang Anda lakukan tuh Anda variasikan jenis pelumas tadi. Ada SAE 20, apa saja? Ada 3 nampak sama saya. Iya, nah ada 3 tadi kan?
Iya Pak, ada 3 Berapa Pak. tadi? SAE aja berapa saja tadi? Ada 3 macam nggak salah. Iya Pak, ada 3 Coba SAE tampilkan. 1030. Tapi yang slide yang tadi yang ada SAE berapa tadi? Sama grafik tadi. Yang tabel anu tadi. Kadar grafik sama SAE yang tadi. Mana dia? Bentar Pak, laptopnya nge-lag Pak. Ini Pak. Nah, berarti kan ada 2 faktor yang mempengaruhi itu yang kamu gambarkan di sini kan? Iya Pak. Faktor jenis volume satu tuh, jenis grafitnya satu gitu. Iya Pak. Yang kamu kaji kan? Terhadap laju keusahan pahat. Nah, sekarang ukuran laju keusahan pahat itu apa? Tidak ada diarahkan penelitiannya. Waktu kamu mengukur keusahan pahat itu apa yang kamu ukur itu? Kalau itu Pak, 10 dengan 10 titik Pak. Ya 10 titik itu apa yang kamu ukur? Masa mau penelitian nih tentang ini tapi nggak tahu apa yang mau diukur gitu. Kausan tepinya Pak. Kausan tepinya. Nah, menyatakan laju Pak. keusahan pahat itu apa? Kalau namanya laju pasti ukurannya ada per menit kan? Iya Pak, ada per menitnya Pak. Nah, apa ukurannya laju keusahan itu? Apa ukurannya? Halo Pak. Ya. Apa ukuran laju keusahan pahat Anda? Kalau ada istilah laju berarti kan ada persatuan per menit, anu per menit itu. Saya gerak makan, ya kan? Gerak makan misalnya milimeter per menit. Ya. Nah, sekarang ukurannya apa? Kalau laju Anda itu ukurannya apa? Yang jelas dia ada per menitnya kalau kita berbicara laju. Ya. Mikrometer per menit Pak. Mikrometer per menit. Ya Pak. Nah, jadi mikrometer per menit ya. Ya Pak. Yang Anda ukur kausan tepi. Yang mana dari pahat kausan tepi? Anda tidak ada memperlihatkan geometri pahat tadi. Geometri pahat Anda mana? Sebentar, Yang Pak. kausan tepi mana? Yang mata potong utama mana? Nggak ada tadi. Ini Pak, kausan tepi ya Pak. Ini contoh dari mata potongnya Pak. Yang mana nih? Gambarnya nggak jelas saya baca gambarnya. Kausan tepi ini terjadi di mana nih? Pada ujung mata pahat Pak. Di mana Ya ujung pahat mata itu akan... Anda paham nggak geometri pahat Anda paham nggak? Apa aja yang ada pada pahat itu? Anda dulu kuliah ngambil penelitian ini ada ngambil kuliah proses pemesinan enggak? Pak. Anda ada ngambil kuliah proses pemesinan enggak? Yang semester ini ada. Jadi kalau mau TA di bidang ini Anda harus ngambil kuliah proses pemesinan dulu gitu. Sekarang geometri pahat gimana gitu? Udah Pak, udah ambil Pak. Udah. Nah, geometri pahat itu apa saja? Ada face, ada cutting tool-nya Pak. Face apa tuh face? Muka dari pahatnya itu sendiri Pak. Ada berapa bidang pahat, bukan muka istilahnya. Face itu adalah bidang pahat. Ada bidang geram,
Ada bidang utama, bidang bantu. Ada 3 kan? ada bidang bantu, Pak. Nah, kawasan tepi itu di mana terdapatnya? Di bidang utama, Pak. Di bidang utama. Ya, Pak. Nah, gimana mengukurnya? Mengukurnya dengan mikroskop optik tadi, Pak. Nanti dibuatkan garis lurus dan menggunakan 10 titik, nanti dirata-ratakan itu, Pak. Diukurnya jadi dari ukuran awal nanti berapa kausannya, ditarik garis lurus nanti didapatkan berapa kausannya itu, Pak. Jadi kausan itu disebabkan oleh Halo, Pak. kausan dari bidang utama tadi disebabkan oleh apa? Adanya gesekan Pasti kausan itu kan terjadi gesekan ya, gesekan antara apa dengan apa yang terjadi antara pada bidang pahat utama. dan benda kerja, ya, Pak. Pahat dengan benda kerja. Ya, Pak. Nah, pelumas Anda atau apa tadi? Kulen tadi, cairan pendingin tadi, itu nanti menempelnya di mana itu? Yang grafit yang Anda campurkan grafit tadi, kan grafit itu diharapkan dia menyebar ya di sekitar kulen itu. Dan Ya, dia Pak. melindungi permukaan yang digesek itu. Iya enggak? Ya, Pak. Jadi pelumasnya itu dari Ya saya tahu tuh pelumas itu dari SAE tadi kan, pelumas bawah panas. yang 3 macam tadi kan. Anda tambahkan grafit Iya, di Pak. dalamnya kan. Iya, Pak. Nah, untuk menyebarkan grafit di dalam itu bagaimana caranya tadi? Di dalam Jadi pelumas. grafit itu diaduk bersama dengan oli, Pak. Jadi sebelum dimasukkan ke tabung penyemprot tadi, kamu aduk dulu. Iya, Pak. Yakin tuh dia menyebar grafit itu? Hah? Yakin, Pak. Sebelumnya saya udah coba aduk oli dengan grafitnya, Pak. Di jurnal penelitian dari Vesarba juga telah dijelaskan, Pak, kalau grafit itu mampu menyebar rata dengan pelumas oli, Pak. Dengan oli itu? Ya, Pak. Tidak menumpuk pada suatu titik dia? Enggak, Pak. Karena kalau konsentrasinya berlebihan, maka dia akan terjadi penggendapan, Pak. Olinya Jadi berapa pada persen? Olinya berapa persen penelitiannya dicampurkan dengan anunya? 0,05%, 0,08%, dan 0,1%, Pak, dari volume, Pak. Jadi ada 4 tadi ya? Iya. Iya, Pak, ada 4. Yang satu 4 ya, kadar grafit ada 4 ya. 1-0 ya. ya, Pak. Ya. Ya, 1-0, Pak. Nah, kemudian yang lain-lain kamu tetapkan. Jumlah anunya kamu tetapkan. Jumlah tadi kan katanya untuk mengurangi penggunaan oli. Nah, di mana letaknya penggunaan oli di sini? Penggunaan pelumas. Pengurangannya jadi tidak secara dibanjiri gitu, Pak, dikabutkan, Pak. Dikabutkan caranya. Jadi untuk setiap perlakuan tadi lama pengabutan sama, Pak. Sama semuanya, konstan ya. Sama, Pak. Berarti Ya, Pak, jumlah konstan, pengabutan tidak divariasikan kan? Ya, Pak. Tidak kan? Divariasikannya kok tidak? Artinya maksud saya pemberian pelumas itu pada saat pemotongan untuk berapa perlakuan tadi itu? Banyak ya, ada 12 perlakuan ya. Apakah divariasikan atau tidak? Oke, silakan. Untuk pola pengaplikasiannya tidak divariasikan, Pak. Semuanya sama, Pak. Yang divariasikan hanya jenis pelumasnya itu aja, Pak. Oh, jenis pelumas sama
kadar grafit saja kan? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Yang kamu dapat? Kalau hasil maksudnya gimana, Pak? Ya, hasil pengujian Anda tadi. Biasa kan ada grafik-grafik. Gimana hasilnya? Hasil dan analisis kamu gimana? Kalau sebelumnya saya cuma baru mencampurkannya aja gitu, Pak. Oh iya, sorry, saya lupa ya. Ini seminar proposal ya. Saya kira tadi seminar hasil ya. Iya, Pak. Ya, seminar proposal. Oke. Oke, Pak Yung, cukup Pak Yung. Pak Yung. Mungkin tambahan lagi nanti kalau ada yang masih. Sudah selesai, Pak Adam? Ya. Lanjut dulu, Pak Adam. Saya sedang nelpon. Oh ya. Ya, sebentar, Pak Adam ya. Ya. Oke, Nur Farhan. Ya, Pak. Kemudian tadi kita kan sampai metodologi ya. Ya, Pak, metodologi, Pak. Ya. Untuk ininya apa namanya? Mohon maaf, Pak, bisa diulang, Pak. Oh. Ya, untuk pencampuran grafit tadi dilakukan di luar ya. Pakai alat atau tidak itu? Tidak, Pak. Hanya aduk aja. Diaduk aja, Pak. Diaduk saja. Berapa lama kamu mengaduknya itu? Itu setiap pencampuran itu. Ada ditetapkan waktunya? Dan Sampai 2 jam. Jumlahnya volume dari ininya sama atau tidak? Kalau volume dari pelumasnya sama, Pak. Dari olinya sama, Pak. Hanya kadar karbonnya aja ya, kadar grafitnya aja yang dibeda. Volume sama ya? Sama, Pak. Anda aduk dalam satu wadah itu ya? Iya, Pak, satu wadah, Pak. Sampai homogen ya tuh, Pak. Kemudian tadi keluarnya apa cairan pendingin tadi ya, kan berupa cairan ini Kak pendinginnya, ya enggak? Iya, Pak. Anda tekan dengan kompresor. Ya. Ditekan dengan kompresor ya? Pak, ditekan dengan kompresor, Pak. Berapa anunya? Oh, laju alirannya. Apa istilahnya laju alirannya? Debitnya, Pak. Ya, laju aliran. Ya, debitnya yang kamu buat berapa? Debitnya itu bebas, Pak. Tapi nggak masuk dalam parameternya, Pak. Ya, kalau bebas sesuaikan sama keluaran nozzle, Pak. Iya, dia yang lain-lain faktornya nggak boleh divariasikan. Harus Anda tetapkan semuanya. Kalau bebas berarti kan bervariasi nanti jumlah aliran yang mendinginkan. Nah, itu akan jelas dia kalau bervariasi jelas nanti mempengaruhi mempengaruhi laju kausan nanti. Kalau dapat laju aliran itu karena tidak diselidiki laju alirannya, harusnya laju alirannya sama semuanya. Ya enggak? Iya, Pak. Enggak boleh bebas ya, harus sama laju alirannya semua itu. Kalau enggak sama ya nanti ada pengaruhnya terhadap laju kausan itu. Laju aliran itu. Baik, Pak. Nah, sebelumnya kalau laju alirannya belum dicoba lagi, Pak. Iya kan itu kan untuk metodologi kan itu harus direncanakan itu untuk metodologi pengujian. Memang belum Anda coba ya. Cuma kan itu direncanakan nanti berapa dikasih laju alirannya itu. Nah, tentu dia harus konstan untuk semua perlakuan. Ya enggak?
Karena kita bukan menyelidiki pengaruh laju aliran. Sebenarnya laju aliran itu juga berpengaruh tuh nanti Ya, Pak. untuk kehausan pahat itu. Halo, Pak. Oke, bisa Anda lihatkan tadi karena terpotong mungkin ya. Bisa Anda lihatkan tabel pengujiannya gimana nanti? Gimana tabel pengujiannya? Mulai, Pak. Ini spesifikasi mikroskop, spesifikasi kompresor. Ada bahan oil gun. Prosedur pengujian mana itu? Dan tabel pengujian mana ini? Ini, Pak. Nah, ini yang dicatat di sini dalam kolom-kolom dan baris yang kosong apa dicatat nanti di situ? Kehausan hasil dari pembacaan dari mikroskop optik, Pak. Pembacaan Jadi itu ya. pahat Tapi ini dalam mikron atau dalam milimeter nanti ini? ya, Dalam milimeter atau dalam mikron nanti pembuatnya? Kemudian grafit ini 0,05 ini maksudnya 5% nih ya? enggak, Pak. Emang 0,05%, Pak. Oh gitu, kecil sekali ya. Iya, Pak. Emang kecil, Pak. Saya kira tadi 5%, 8%, 10% itu enggak ya. Enggak, Pak. Kembali ke geometri pahat tadi ya, Anda tampilkan geometri pahat itu. Bidang utama mana, bidang bantu mana, bidang geram mana. Terus sudut bebasnya berapa kamu buat waktu pengujian itu. Sudut potong utamanya berapa. Nggak ada desainnya, rancangan pengujian itu. Kamu catat tuh ya, geometri pahat Iya, itu Pak. penting kalau kita menguji laju kehausan pahat itu. Sudut potong utamanya berapa, sudut geramnya berapa, sudut bebasnya berapa. Tahu Anda kan semua itu? Pak, saya belum buat yang ini, Pak. Ya, seharusnya kamu buat itu. Jadi sebelum menguji itu ya yang mana nanti kamu gambarkan kesan tepi itu yang di mana letaknya itu. Kan di buku proses pemesinan itu ada tuh gambarnya. Yang mana kawasan tepi dan mana kawasan apa? Mana bidang geram yang mengalami bidang pahat yang mengalami kausan, apakah di bidang utama, di bidang geram atau di bidang bantu gitu. Nah, referensinya juga harus Anda tunjukkan. Kenapa kok bidang apa? Kausan tepi yang kamu uji. Kan kausan itu ada dua terjadi pada bidang pahat kan. Ada di bidang utama kausan itu ada di bidang geram. Di bidang utama kita namakan dengan kausan tepi, di bidang geram kita namakan dengan kausan kawah. Nah, menurut referensi yang kamu baca, mana yang dominan itu? Kausan tepi atau kausan kawah? Kausan tepi, Pak. Nah, apa penyebabnya? Halo, Pak Adam, Ya? sudah selesai saya ditelepon orang. Oke, Pak Yung. Mana Pak Adam sudah? Ya, ini sedang bertanya Pak Yung. Oke, siap. Ya. Lanjut. Kausan tepi itu apa referensinya mengatakan Anda menguji kausan tepi ini, Farhan? Kok enggak kausan kawah itu?
Padahal yang dominan yang mengalami gesekan pada pahat itu Karena adalah yang kausan tepi pahatnya itu Pak ya. Ya kenapa lebih itu langsung yang berkontak Pak gitu Pak. kenapa itu yang kamu kaji itu? Dan tunjukkan referensinya nanti itu. Referensi apa? Bahwa memang ini yang duluan aus atau gimana? Atau yang cepat aus atau gimana? Kan belum ada buktinya kamu lihat kan itu referensinya. Jadi itu tambahan aja ya saya untuk kamu nih Farhan. Jadi kalau Anda memang menguji laju kausan pada kawat, ya kamu cari referensi yang mengatakan bahwa kausan tepi itu memang dominan terjadi. Atau sebaliknya kausan kawah yang terjadi dominan. Karena bidang pahat itu kan kedua bidang itu pasti mengalami gesekan. Ada bergesekan dengan beda kerja, kemudian ada yang bergesekan dengan gram. Jadi teorinya harus kamu jelaskan seperti itu. Nah, akibat gesekan dari gram, apa yang terjadi pada pahat, bidang pahat, terutama pada bidang gramnya. Nah, itu Anda sebabkan juga apa yang menyebabkan tadi kalau Anda gunakan grafit, kata Anda tadi, Anda menunjukkan tadi rujukannya. Anda gunakan grafit nanti apa kehalusannya meningkat itu kata kamu kan, dibanding tanpa menggunakan grafit itu. Mana rujukannya itu? Kehalusan apanya yang meningkat itu? Kehalusan pahatnya atau kehalusan beda kerja yang meningkat? Jadi masih jadi ada yang meningkatkan kehalusan benda kerja dan juga ada menguranginya Pak. meningkatkan apa? Meningkatkan Kehalusan kekasaran. pahat. Kalau bicara kekasaran permukaan, berarti kan kita meningkatkan kehalusan kan. Yang diinginkan kan kehalusannya meningkat kan. Kekasarannya berkurang. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Jadi harus ada itu penjelasan itu. Sebelum kamu membatasi yang kamu kaji cuma ini saja. Baik, ya itu saja dulu Paran. Nanti saya tambahkan lagi kalau ada ingat. Ya, Bu Yung, silakan Bu Yung. Ya, makasih Pak Adam. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak, siapa namanya nih? Pak Farhan, apa? Farhan ya. Pak. Oke, coba lihat Farhan, ya judulnya. Bentar Pak. Oke. Ini Pak. Oke. Pengaruh campuran grafit dengan mineral base lubrikan terhadap laju kausan pahat pada proses bubut. Pengaruh campuran grafit dengan lubrikan ya terhadap laju kausan Ya, Pak. pahat. Oke. Coba lihat permasalahannya, ada nggak? Permasalahannya kenapa? Ada permasalahan nggak? Ada Pak. Kalau pakai coolant biasa, ya mana kurang tulisannya? mampu untuk mendinginkannya Pak. Oke, coba lihat mana tulisannya. Perlihatkan permasalahannya. Kalau di saya stop dulu share screen-nya Pak. Enggak, di sini aja. Ini kan PPT ya? Iya, PPT Pak. Ya, oke. Coba perlihatkan. Terus, coba lihatin. Dari gambar ini kan kamu bisa cerita nih permasalahannya, Iya. Farhan. Nggak usah tulisannya kamu lihatkan. Dari gambaran ini aja kamu ceritakan apa permasalahannya, Farhan. Oke, betul tuh kata Pak Adam. Cerita aja lah. Iya. Apa masalahnya? Baik Pak. Jadi
penggunaan mendinginkan dari geram yang panas itu Pak. Karena antara pahat dan benda kerja itu menghasilkan panas yang tinggi gitu Pak. Jadi hanya beberapa persen yang dapat didinginkan oleh pelumas yang biasa itu Pak. Sehingga sebaiknya antara pahat dan benda kerja itu dapat lapisan film gitu Pak. Makanya terjadi pelumasan dan panasnya pun akan berkurang gitu Pak. Sekarang saya tanya, pelumasan pakai grafit sudah ada nggak? Iya, Sudah, sudah ada orang nggak mengkajinya. Sudah ada Pak. Sudah ada. Pelumasan dengan lubrikan ada nggak dalam proses pahat? Ada Pak. Sekarang saya tanya lagi, ketika dicampur grafit sama lubrikan, sudah ada nggak orang mengkajinya? Sudah ada Pak dari penelitian Vesarma Pak. Oh, orang luar ya? Luar, Chan. Orang luar atau orang Unan? Orang luar Pak. Orang luar. Nah, saya tanya sekarang, apa bedanya yang Vesarma dengan punya Parsan ini? Kalau Vesarma itu menggunakan oli saya 1540 Pak. Sedangkan saya variasikan lagi jadi 1030, 1040 dan 2050 Pak. Dengan konsentrasi grafit yang berbeda Pak. Oh, mantap kalau gitu. Vesarma menggunakan konsentrasi 0,05% Pak. Nah, jadi ada perbedaan sama Vesarma ya? Ya Pak. Oke. Mantap itu. Sekarang saya tanya, pengaruh SAE-nya, bukan saya ya, SAE bahasanya. Pengaruh SAE atau kekentalannya itu apa terhadap ininya, terhadap keausan? Kalau untuk pengaruh SAE-nya Pak, jadi untuk pelumasan sendiri alangkah baiknya terdapat lapisan film yang tidak hilang sehingga pengaruh dari SAE itu adalah meningkatkan daya rekatnya itu Pak, daya rekat lapisan itu Pak terhadap pahat dan benda kerja Pak sehingga ada istilah daya rekat. Gaya geseknya lapisan filmnya itu Pak. Enggak pernah dengar saya daya rekat. Satuannya apa itu? Satuan daya tentu watt ya. Iya Pak. Oh, maaf Pak. Lapisan filmnya itu Pak. Lapisan film. Kenapa lapisan filmnya? Lapisan filmnya itu yang dapat mengurangi gesekannya itu Pak. Karena saya tanya, kalau SAE-nya makin tinggi, lapisan filmnya makin apa? Makin kental dia Pak. Iya, SAE makin tinggi tentu makin kental. Kalau makin kental lubrikannya terhadap keausan pahat, apa hubungannya? Terhadap keausan pahat diharapkan dia lebih melekat gitu Pak. Melekat. Jadi, emang? Pas saat proses pembubutan, ya, lebih mampu untuk melubrikasi Pak sampai ke bagian tersempitnya Pak. Semua lubrikan bisa melubrikasi semua. Mau yang cair, mau yang kental.
pasti semuanya basah kan, kena oli Ya, itu. Pak. Nggak ada masalah kan? Ya, Pak. Lubrikan ini gunanya sebagai pelumas atau sebagai pendingin? Pelumas dan pendingin juga, Pak. Nah, yang mana yang mau dipilih? Yang dipilih pelumasnya itu, Pak. Dapat Pelumas. mengurangi gesekannya itu, Pak. Mengurangi gesekan. Kan dia harus bergesekan supaya pahatnya bekerja. Mengurangi koefisien geseknya gitu maksudnya, Pak. Jadi karena koefisien geseknya itu berkurang, maka panasnya pun akan berkurang juga, Pak, akibat dari gesekannya itu, Pak. Nggak terlalu yakin saya. Coba tanya Pak Adam. Nah, Pak Adam, di sini ada lubrikan, gunanya sebagai pelumas atau sebagai pendingin, Pak Adam? Mana Pak Adam? Nggak ada Pak Adam. Diberikan tuh untuk melumasi dan juga untuk mendinginkan, Pak. Iya, betul. Tapi yang diuji sekarang ini melumasi atau sebagai pendingin? Sebagai untuk pelumasannya, Pak. Karena Pelumasan. itu juga mempengaruhi pendinginannya, Pak. Ah, iya. Ya. Pak, pelumasannya, Pak. Oke. Kalau makin kental, keausannya seperti apa? Coba lihat di sini. Makin kental, Mana metodologinya, mana metodologi? Ada tabelnya? Oke, mana ada tabel di bawahnya? Bawahnya lagi. ya, Pak. Sebentar, Pak. Ini, Pak. Oke. Apa yang diukur sini keausan tepi pahat? Keausan tepi pahatnya yang diukur, Pak. Ya, apa itu? Bagaimana cara ngukurnya? Kausan tepi tadi, Pak, yang diukurnya dengan mikroskop optik, Pak. Apa yang dilihat? Pak. Apa yang dilihat? Jadi pada saat dilihat dengan mikroskop optik, ya. Dilihat mikroskop. Jadi pahat itu diposisikan sejajar dengan mikroskop optiknya, Pak. Jadi nanti pada bagian ujung dari pahatnya nanti ditarik garis lurus gitu, Pak. Jadi kan pahatnya kan ada bagian. Enggak, yang diukur apa? Kalau kekasaran atau keausan itu bisa dilihat dari roughness-nya, kekasaran permukaan. Yang diukur ini apa sekarang? Pak, mohon diulang, Pak. Keausan ini satuannya apa? Mikrometer per mikrometer, Pak. Mikrometer. Itu yang diukur apanya itu? PB-nya, Pak. Kausan tepinya, Pak. Ya, bagian dari kausan tepinya, ya, Pak. Kausan ya. Yang diukurnya apanya? Mikrometer itu. Kan mikrometer kan satuan panjang kan? Ya, Pak. Ya, panjang apa? Jadi, Pak, yang diukur itu adalah kausan dari apa? Itu, Pak. Dari sebelumnya kan ada pahat sebelum dibubut dan sudah dibubut. Jadi dilihat pada pahatnya itu, Pak, akan terdapat kekasarannya itu, Pak. Kekasarannya dari pahat itu yang berupa kausan itu yang akan dihitung gitu, Pak. Nah, coba lihat nih.
Ini permukaan idealnya, ya. Kelihatan garis saya? Hah? Halo, Tidak, Pak. Farhan, kelihatan ya? Tidak kelihatan, Pak. Nah, ini saya lagi gambar nih. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Ini tulisan saya, Farhan. Oh, ya, Pak, ya, Pak. Jangan dirubah-rubah. Ini garis permukaan ideal yang halus. Bisa nggak diterangkan kayak gini? Nih. Kayak gini. Mana deh garisnya? Kok hilang ya? Nah, permukaan inilah ini dia. Bisa nggak diukur nih? Kelihatan nggak gambar saya? Nggak kelihatan, Pak. Gambarnya nggak ada, Pak Uyung. Jadi Farhan, kamu berhenti dulu share-nya. Jadi Pak Uyung nge-share itu. Oh, iya, Share-nya Pak. kamu stop, Pak Uyung nge-share itu. Ya, betul. Ya. Ini Farhan. Kamu kalau misalnya Farhan mau mengukur, habis ini kayak gini ya. Ya, ini permukaan idealnya halus. Kemudian kita lihat dengan mikroskop dari tepi ya. Kelihatan nggak gambar saya? Kelihatan, Pak. Ah, ini kekasarannya nih dibuat rata-rata. Berapa? Siap. Bentar. Dibuat rata-ratanya. Ini dia. Itu. Ya. Ini dia. Rata-ratanya. Dan baru tarik garis nih. Nah, ini dia pengukuran kekasaran. Kayak gitu nggak? Kan mikrometer kan? Kalau ya, Pak, mikrometer, Pak. Kayak gitu kan ngukurnya? Enggak. Farhan? Ya, Pak. Metodologinya nggak jelas, jadi dituliskan kayak apa, mikrometernya kayak apa. Farhan, kamu itu tadi dari awal tidak menjelaskan bagaimana skema pemotongan itu, proses bubut tuh. Dari situ Anda bisa cerita. Jadi saya akan coba screen, tapi izinkan saya Pak Uyung, screen Pak Uyung. Oke. Ya, seperti ini. Oh, yang ini, Pak. Bisa dilihat dari gambarnya itu, Pak. Sebentar, saya coba tampilkan gambar nih. Nah, Anda harus tampilkan skema itu. Ini proses bubutan. Ini gambar awalnya, nih saya tunjuk. Nah, ini kan gambar. Ini kan proses pembubutan, enggak? Ini kan penampang pahat nih yang hitam nih. Ya kan? Ya, Pak. Penampang pahat, ini geram mengalir di atas bidang geram. Ini kan gambar besarnya ini. Ini penampang pahat tadi. Anda harus tampilkan ini tadi untuk menceritakan kawasan tepi itu. Jadi ini bagian dari benda kerja yang dipotong ya. Ini adalah penampang pahat yang memotong. Nah, dari proses pembuatan nanti kan menghasilkan gram. Jadi pergesekan itu terjadi apabila ada kontak benda kerja dengan pahat kan. Nah, Iya, Pak, ada kontak. Ya. Nah, pada pahat itu terdapat bidang gram. Ini dia. Di bidang gram nih yang di atas nih. Nah, ini bidang utama tadi. Harus Anda menjelaskan seperti ini tadi. Nah, kontak ini akan dikurangi gesekannya oleh lubrikan atau pelumas tadi. Sehingga nanti gram mengalir lancar di atas itu, tidak merusak permukaan gram gitu, dari pahat itu. Permukaan bidang gram dari pahat. Demikian juga benda kerja nanti bergesekan. Ini yang titik di sini ini adalah garis mata potong ini.
Nah, ini ketika proses pembubutan, ini harus ada sudut di sini, sudut bebas namanya, supaya tidak terjadi gesekan antara bidang utama dengan permukaan benda kerja yang akan dipotong. Ini ada di mukanya, di B ini, itu adalah permukaan benda kerja yang akan dipotong. Sehingga nanti yang kontak antara pahat dengan benda kerja itu hanya berupa garis sebenarnya, idealnya berupa garis. Tapi apabila terjadi kausan, kontaknya itu sudah berubah menjadi bidang. Gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, dia berupa garis. Garis itu adalah garis mata potong. Itu sebenarnya kontak yang diinginkan. Jadi supaya berupa garis kontaknya, maka antara bidang geram dengan bidang yang akan dipotong, itu tidak terjadi kontak bidang. Gitu. Maka harus dikasih sudut. Nah, sudut ini namanya sudut alfa. Maka tadi dari awal saya tanya, mana geometri pahat kamu? Kamu nak perlihatkan tadi. Nah, yang kausan tepi itu kausannya di sini. Gitu. Yang kausan tepi itu kausan yang di sini terjadi. Gitu. Nah, kausan kawah itu di sini, di bidang geram itu terjadinya. Ini itu. Nah, ini kausan kawah namanya. Ini kausan tepi itu. Nah, kausan tepi itu ukurannya ini gitu. Nah, kamu tidak bisa menjelaskan ini yang ditanya Pak Uyung. Nah, sedangkan kausan kawah ini berapa dalam kawah itu kausan kawah namanya. Berarti Anda belum baca nih referensinya atau berapa dalamnya. Kausan pada pahat itu terjadi dua jenis ya. Itu kausan tepi dan kausan kawah. Kausan kawah disebabkan antara gesekan geram dengan bidang geram. Gitu. Sedangkan kausan tepi terjadi akibat gesekan benda kerja dengan bidang utama pahat. Nah, seharusnya Anda dibimbing oleh pembimbing seperti ini. Gitu. Karena ada kaji nanti itu. Akibat teorinya ya. Atau... Teori dipakai teorinya setiap tugas akhir ya. Harus ada teorinya. Ya. Dan teorinya dikuasai gitu, artinya langsung tampilkan ketika ditanya itu langsung tampilkan gambarnya. Ya. Kan dalam proses pemesiran kan ini yang diajarkan nih, Farhan. Ya. Kamu kan ambil kuliah dulu kan? Iya, Pak. Di teknik manufaktur 1 juga ini diajarkan dulu. Saya rasa lebih banyak bertanya ke pembimbing gitu. Pembimbing pasti tahu nih, saya kira. Pembimbing bidang produksi pasti tahu nih. Harus Anda tanya banyak tentang itu. Gitu. Padam yang diukur nih kausan pahat atau kausan benda kerja? Kausan pahat, Pak Wiyung. Dia kan tadi topiknya menguji laju kausan pahat. Itu. Laju kausan pahat dari pahat ya. Berarti pahat yang aus itu. Akibat untuk mengurangi laju kausan itu biasanya dikasih pelumas. Ya. Ya. Oke, jadi yang diukur yang mana tuh Farhan di sini gambar ini? Apa namanya? Kausan tepi ini istilahnya VB ini. Kalau kausan kawah ini KT istilahnya. Gimana cara ngukurnya tuh Farhan? Ya. Menggunakan mikroskop. Begini Pak, nanti kan yang bagian VB itu Pak, kan nanti terbentuk bidang Pak. Bidangnya itu yang diukur gitu Pak. Sekarang ukurannya mikroskop. Mana yang mikroskopnya itu? Mikroskop. Pengukuran dengan mikroskop. Terus ukurannya mikron. Yang mana itu barangnya itu? Udah ada contoh nggak? 10 titik Pak. Ya oke, 10 titik. Ya, kayak apa? Coba dibikinkan benda yang mau dilihat kekasarannya itu. Ambil word. Halo Farhan. Iya Pak. Bisa digambar nggak? Pakai yang ini Pak. Bentar Pak. Saya coba dulu Pak. Ya kamu share lagi screen-nya. Share screen lagi yang PPT itu. Kan bisa gambar juga di sana kalau nggak ada gambarnya.
Kamu share whiteboard-nya Farhan. Jadi sambil berjalan ya, Farhan, jalan tugas akhir nih kita ingin tahu, Ya, Pak. katanya ada kata-kata pengaruh sesuatu terhadap sesuatu gitu kan, sesuatu yang lain. Nah, harus tahu sesuatu itu apa, sesuatu yang lain itu apa, dan bagaimana caranya gitu. Dan yang lebih penting hubungannya seperti apa. Itu sudah saya tanya semua dari awal. Cuma yang belum adalah sesuatu yang lain itu apa. Gitu. Sesuatunya udah SAE tadi kan, pelumasan, pakai grafit lagi. Sekarang sesuatu yang lainnya apa gitu. Itu yang belum jelas sampai sekarang. Pak Adam tadi menjelaskan hubungan sesuatu itu terhadap sesuatu yang lain itu. Artinya hubungan X terhadap Y. Nah, yang Y-nya, yang X-nya oke, ada grafit sama SAE. Nah, sekarang yang Y-nya, ya, yang Y-nya variabel tak bebasnya, kalau X itu variabel bebas, nah, Y variabel tidak bebas. Nah, variabel tidak bebas belum tahu apa. Sekarang saya nih, tadi satuannya mikron, yang jelas tadi ada keausan. Coba kasih tahu keausan itu yang seperti apa gitu. Di mana yang ukurnya? Pakai mikroskop seperti apa? 10 titik. Oke, 10 titik. Saya minta 1 titik aja dulu. Ini apa nih? Kausan, bentuk kausan, Pak. Skema pengukurannya, Pak. Nah, ya coba ceritain tuh. Ya, di slideshow. Dibentangkan Farhan biar kelihatan lebih besar. Ini kecil di saya. Nah, tadi itu. Oke. Nah, ini, Pak. Oke. Ini apa yang puncak-puncak ini apa nih? Ini metode pengukuran 10 titik, Pak. Jadi nanti diambil 10 titik. Titik di Saya mana? nggak bisa gambar di sini, Pak. Oke, nggak apa-apa. Coba tunjukkan pakai kursor. Nah, pakai kursor. Nah, Ya. Oke, udah kelihatan kursornya. Kursor Anda tuh ke atas kan, kan nanti muncul annotation, annotation itu konkret itu. Muncul nanti pena. Kalau tidak bisa menjelaskan berkurang nilainya. Jadi jangan merasa tidak bisa aja. Ayo cepat. ini, Pak. Ya, Jadi itu ditarik garis dari sini, Pak. Oke. Banyak 10 titik, Pak, berdasarkan bentuk. Yang diarsir ini apa? Terangkan gambarnya dulu. Jadi bagian yang diarsir ini adalah bagian kausan yang terdapat pada pahatnya itu, Pak. Itu kausan tepi, Pak. Oh, keausan sih. Kekasaran permukaan ini, nak. Kalau sudah mikron seperti Kausan, ini, Pak. nggak ada yang aus di sini. Semuanya apa? Ada puncak-puncaknya nggak aus ini. Kalau aus itu sama datar dia. Oh, ya. Kasaran, Pak. Ini permukaan atau kausan ini? Dan Anda tampilkan ini sekarang apa Ini nih, Pak? kausan, Pak. Enggak, yang Anda tampilkan dari pahat bagian apanya sekarang nih? Dari pahat Anda tuh yang Anda tampilkan sekarang apa? Kan dia kan diukur tuh kausan pada pahat kan? Nah, pada pahat itu yang kamu tampilkan sekarang apa nih? Bidang apa yang kamu tampilkan sekarang? Ini bagian bidang utama, Pak. Nah, bidang utama. Nah, yang diarsir itu artinya bidang yang mengalami keausan tadi ya. Bidang utama Anda tuh
sejajar dengan layar ini atau gimana? Miring dia atau sejajar? Jadi harus ada buat juga tampak samping di sini. Ya. Supaya jelas itu. Ini kan bidang utama kan. Nah, tampak sampingnya bidang utama Pak. siapa? Di samping kiri atau di samping kanan? Nah, di situ nanti kelihatan yang mana yang aus tuh dari tampak samping. Jadi gambar Anda ini belum lengkap nih. Anda kan ngerti gambar teknik kan? Untuk menggambarkan teknik itu untuk menginformasikan lebih banyak, kita harus menampilkan lebih dari satu. Kalau ini Kalau satu bidang aja Anda tampil orang nggak ngerti. Kalau dilihat langsung nih kayak gelombang kekasaran permukaan bentuknya. Tapi kalau Anda gambarkan tampak sampingnya, bidang tadi, itu akan kelihatan bagian yang aus yang ini, gitu, tampak sampingnya. Jadi Anda tambahkan tampak sampingnya ini. Di bab 1 saya ada gambarnya tadi Pak, kausan itu pada bagian yang mananya itu Pak. Bentar Pak. Ya kamu tampilkan, ditanya Pak Uyung tadi ditampilkan gitu. Kalau ini aja yang tampilkan, kalau orang membaca langsung nih nampaknya gelombang tingkat kekasaran gambarnya nampaknya. Iya, ini kekasaran. Iya. Ini yang garis lurus bawah ini mata pahatnya ya. Ini maksudnya gini Pak Uyung, bidang ini yang ditampilkan ini sebenarnya tidak sejajar dengan bidang layar nih sekarang. Dia miring ini. Oke. Yang garis bawah ini apa ini? Jadi yang garis di atas itu karena ada daus, jadi sejajar dia dengan layar ini sekarang gambarnya. Nah, tapi kalau dia buatkan gambar tapak samping itu akan kelihatan yang aus itu yang mana. Gitu. Nah, kurangnya si Farhani dia tidak menggambarkan tampak sampingnya. Gitu. Mungkin nggak ngerti gambar teknik, mungkin kalau dia ngerti gambar teknik dia akan tampilkan itu. Gitu. Arsir ini adalah yang ausnya ya? Ya, bagian bidang yang mengalami keausan. Gitu. Oh iya. Nah saya ingin tahu mengukurnya gimana gitu. Iya. Harus ada gambar di sampingnya Pak Uyung. Kalau dia jeli, dia harus menggambarkan tampak sampingnya gitu. Jadi lengkap-lengkap ini apa? Kalau Y sama dengan fungsi X, X-nya kan sudah, Y-nya yang belum. Karena judulnya pengaruh X terhadap Y. Ini enggak, ya Pak Adam? Ya, benar. Jadi variabel bebas ini kita namakan faktor tadi kan. Faktor apa saja yang pengaruh. Sedangkan variabel tidak bebas tadi adalah output quality-nya itu. Ya. Output quality-nya itu keausan tadi itu. Keausan, oke. Ya. Tinggal cara mengukurnya gimana? Ya. Farhan, 1 menit lagi. Ya Pak. Oke. Jadi mengukur itu menggunakan image processing Pak. Jadi Pak, nanti di situ ditarik garis Pak. Dari yang kan ini ada yang sejajar Pak. Dari ditarik garis ke atas sampai mana kausan itu terjadi Pak. Banyak 10 titik. Jadi gambar ini ditaruh di bawah mikroskop. Kemudian mikroskopnya ada kamera ya. Dari kamera, Pak. Kamera itu baru diukur. Yang pertanyaan saya yang tadi itu, yang diukur apanya? Panjang berapa bidang keausan ini terjadi Pak? Berapa panjang bidang keausan ini terjadi Pak? Bidang keausan, nggak ngerti saya. Yang saya tanyakan adalah satuannya mikron, maka namanya panjang. Panjang, lebar. Satuan panjang ini. Satuannya mikron kan yang diukur? Iya. Iya Pak, mikron Pak. Ya, oke. Dia panjang, lebar atau tinggi? Panjang Pak. Oke, panjang. Panjang apa? Jadi panjang kausan dari garis sejajaran di bawah sampai ke batas mana panjang kausannya dari mana ke mana kalau di sini digambar? Kausan itu terjadi Pak. Ya, dari mana ke mana? Kalau ini kan nggak mikron ini, besar ini. Yang saya ingin tahu yang mikron itu yang mana gitu.
Dari sini ke sini, Pak. Mikron itu dari mana? Di garis yang warna kuning, ini warna kuning, jelas Pak. Sampai ke mana titiknya sampai atas, nanti sebanyak 10 titik itu Pak. Nah, itu yang harus dijelaskan, panjang itu. Panjang itu bukan panjang keausan, tapi panjang apa namanya? Keseluruhannya keausannya gitu. Panjang jarak dari tepi ini terhadap apa ya, tepi yang satu lagi itu. Tapi satu lagi ini kan keausan ya. Iya Pak. Harusnya yang garis hitam ini bukan garis kuning yang di bawah ini, Yang hitam ya, yang arstrip ya, Pak. Iya. Iya Pak, yang hitam Pak. Ini kan bidang gram nih di atas ini kan. Makanya Anda tuh kurangnya tadi Anda tidak menjelaskan geometri pahat. Ya, jadi orang nggak jelas itu mana yang harus. Saya akan. Oke, Farhan. Dari saya sudah cukup Pak Adam. Jadi Farhan udah tahu ya apa yang harus jelas ya. Pak, udah tahu Pak. Sembunyinya nggak jelas, nggak bisa diketahui oleh saya. Ada X, kan ada Y fungsi X, tahu ya persamaan itu ya. X-nya udah tahu kan, faktornya tadi. Ada 2. Grafit sama apa satu lagi? Ada 2. Lubrikan. Ya, jumlah grafit dan jenis SAE. Ya, X1 ada X2. Ya. Kemudian Y-nya cuma 1, yaitu keausan. Oke, keausan oke lah. Tapi itu bukan keausan, yang penting adalah karena mikron. Keausan itu masa satuannya mikron? Mikron itu satuannya panjang. Nah, panjang mana gitu kan? Jadi harus disebutkan, boleh mungkin panjang keausan atau panjang rata keausan atau lebar rata-rata keausan, gitu dia. Ya, ini kan ini bentuknya kan bergelombang nih. Nah, dibuat mungkin rata-rata kan, panjang arsiran hitam nih. Nah, oke lah, anggaplah ini panjang arsiran hitam nih. Ini apa panjang arsiran hitam nih? Sebutkan panjangnya. Bukan keausan. Keausan itu apa ya? Itu sifat terlalu umum, tidak bisa dijelaskan ya satuannya gitu. Aus. Uyung, sebenarnya bukan keausan. Yang ada tuh laju keausan. Laju Ya, keausan itu artinya milimeter per menit atau milimeter per detik gitu. Iya, ya itu dia. Nah, itu cocok. Iya. Itu ukuran laju sebenarnya. Keausan, itu kuantitatif tuh. Iya. Kalau keausan kualitatif dia. Mungkin kamu tutup share kamu, Farhan, bisa saya jelaskan sedikit. Kamu ini kurang bertanya ke pembimbing. Pembimbing bidangnya betul nih, saya rasa. Pak Agus tuh tahu tuh. Cuma kamu nggak bertanya itu. Oke. Silakan Pak Adam. Saya ambil gambar yang tadi, Bu Yung. Ya. Jadi laju keausan ya? Ya, bukan keausan. Tadi saya sudah gambarkan di sini. Keausan tepi itu dia mengalami keausan di sini. Keausan kawah itu ini dia. Nah, yang dia kaji sekarang kan keausan tepi ini. Nah, ini yang aus dari pahat. Jadi kalau saya gambarkan di sini lagi penampang pahat tadi. Ya. Ini penampang pahat bubut tadi, ya. Nah, dia mengalami kawasan tepi di sini. Maka tadi waktu gambar dia tampilkan tampak sini tadi oleh si Farhan tadi, saya perlu tampak sampingnya seperti ini. Nah, dari sini kan kelihatan. Jadi kawasan itu didefinisikan untuk setiap pahat itu ada batasnya. Nah, itu yang dinamakan dengan umur pahat. Batas kawasannya sampai berapa? Katakanlah umur pahatnya, batas kawasannya sampai 0,8 mili gitu. Ya. Mili gitu. Kawasannya. Ya. Nah, ketika mulai memotong dan berlanjutnya pemotongan dalam waktu tertentu, pahat itu mulai aus di sini gitu. Nah,
Nah, ini dicapai dalam berapa menit itu? Kalau dicapai ini dengan 10 menit, berarti kayak laju kehausannya berapa ukuran ini? Katakanlah ukuran ini 0,5 mikron misalnya. Ya. Nah, itu dicapai misalnya dalam waktu 1 menit. Berarti laju kehausannya 0,5 mikron per menit. Gitu. Oke. Sampai nanti dicapai batas kehausan tertentu yang diisyaratkan. Pahat itu kan tidak boleh haus besar-besar betul. Kalau haus besar-besar betul, nanti dia mempengaruhi dimensi dari benda kerja. Ya. Nah, untuk menjaga dia tidak cepat mencapai batas ukuran kehausan ini, makanya tadi dikasih pelumas itu. Itu kasus Anda gitu. Itu menyebabkan untuk mencapai kehausan dengan batas tertentu supaya lama, maka dikasih pelumas. Jadi yang bagus itu pelumas apabila laju kehausan pahatnya rendah itu yang bagus pelumasnya. Tapi kalau laju kehausannya tinggi, berarti itu pelumasnya tidak bagus. Nah, kan itu aja kasus kamu nih, Farhan. Oke, Pak Adam. Ya. Jelas tuh, clear tuh kalau gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Istilahnya Jadi kamu seharusnya bertanya nih Farhan, ada nggak kamu bertanya? Kamu bimbingan tapi tidak bertanya itu. Ya, Pak. Saya bertanya, Pak. Ya. ya pertanyaannya begini, karena kan ada kata pengaruh X terhadap Y. Maka X-nya apa, Y-nya apa? X-nya satuannya apa? SI itu satuannya apa? Harus juga jelas itu. Iya. SI itu satuannya apa? Kemudian tadi satuannya apa satu lagi? Grafit ya, persentase. Oke tuh, masuk tuh. SI satuannya apa? Yang diterjemahkan SI 2050 itu apa itu sebenarnya yang di situ? Apakah viskositasnya atau kapasitas panasnya? Kalau untuk pendingin itu kapasitas panas. Kalau untuk pelumasan itu viskositas. Farhan, ingat. Hah? Ya hitung di situ SI sekian itu berapa viskositinya, ya. Oke, terus yang kedua, yang diukur keausannya itu apa? Keausan itu kualitatif. Kalau laju keausan itu kuantitatif. Kalau panjang keausan ya setelah 10 menit, misalnya lebar keausan setelah 1 menit, nah itu bisa juga itu. Ya kuantitatif sifatnya. Ya harus kuantitatif karena nanti bikin grafik kan. Itu kan tabel itu apa? Kuantitatif tuh. Oke, itu masukan dari saya, termasuk dari masukan Pak Adam tadi ya. Iya, ya. Oke, dari saya cukup Pak Adam. Ya, Bu Yung. Ya, terima kasih. Oke, ya, makasih Pak Adam. Ya, sama-sama Bu Yung. Silakan. Terima kasih Bu Yung. Jadi saya sebagai karena penguji satu ya, karena bidangnya ini. Untuk dari saya nih Farhan ya, kamu harus lagi perbaiki itu yang saya sarankan tadi. Baik Pak, saya tambah nanti Pak. Ya. Jadi bisa kamu diskusikan dengan pembimbing atau bisa juga tanya ke saya juga boleh, akan saya jawab nanti kalau kamu bertanya. Ya, manfaatkan tuh Farhan. Ya. Ya, Pak. Oke. Jadi harus jelas dulu apa yang kamu ukur seperti yang dibilang Pak Uyung tuh. Artinya kan kalau kita melakukan penelitian ini pengujian ya, itu harus ada faktor bebas variabel bebas dan ada variabel terikat itu atau variabel tak bebas ya. Nah, kajian Anda kan seperti itu, Pak. Variabel bebasnya ada 2 faktor tadi ya, yaitu jenis kekentalan SAE, kekentalan pelumas ya, dengan SAE yang berbeda. Satu lagi variasi campuran grafik. Nah, itu kan itu faktornya tadi itu. Nah, itu akan mempengaruhi laju keausan pahat di sini. Jadi bukan besar keausan pahat. Jadi mempengaruhi laju keausan pahat. Jadi kamu itu harus definisikan batas keausan pahat itu sampai berapa. Banyak rujukan yang kamu baca itu. Jadi masing-masing pahat itu ada batas keausannya. Batas keausan itu tidak besar-besar. Kenapa tidak besar-besar? Karena batas pahat yang udah haus biasanya itu akan mempengaruhi dimensi dari kalau kita membubut itu mempengaruhi dimensi diameternya.
Nah, karena tujuan pemesinan itu adalah untuk menjaga atau mendapatkan ketelitian yang sangat tinggi. Jadi kalau kausan pahatnya dipakai juga udah haus besar, ya itu jelas nanti dia mempengaruhi ketelitian dari yang Anda bubut itu. Jadi ada batasannya. Nah, untuk mencapai batasan itu, pahat mengalami kehausan. Ya, setelah membubut pasti pahat mengalami kehausan. Nah, kehausan itu tercapai pada batas tertentu ya. Nah, maka batas tertentu itulah yang dikatakan dengan umur pahat. Ya. Jadi pahat itu akan berumur apabila dia mencapai batas kehausan tertentu tadi. Kalau batas kehausan itu dicapai dalam waktu 60 menit, berarti umur pahat itu 60 menit. Gitu. Kalau dicapai 30 menit, ya berarti umur pahat itu 30 menit. Gitu. Nah, untuk mencapai itu dia mempunyai laju kehausan. Laju kehausan itu bisa dihambat dengan menambahkan cairan pendingin atau pelumas. Gitu. Jadi itu kasus Anda sebenarnya. Nah, sekarang Anda cari untuk memperlambat laju kehausan itu, apakah berpengaruh penambahan grafit atau kekentalan RSAE. Nah, kan itu yang Anda pikirkan sekarang. Kekentalan itu apakah mempercepat laju kehausan dia atau memperlambat laju kehausan. Itu nanti kesimpulan kamu itu. Nah, penambahan grafit nanti apakah dia mempercepat kehausan atau memperlambat kehausan. Sesuai dengan tujuannya tadi. Apa tujuannya? Tujuan kita sekarang jelas dia memperlambat kehausan itu. Ya enggak? Ya betul, hipotesisnya. Ya. Oke, Pak Adam. Ya, kira-kira udah. Atau yang lain ada bertanya, silakan. Menarik juga nih apa yang dikaji oleh si Farhan ini. Saya nih termasuk di S3 saya termasuk ini nih sekarang kajiannya. Tapi saya menggunakan pada pendingin itu penambahan komposit itu, nano komposit itu. Oke, Pak Adam. Nggak ada kayaknya. Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada kita. Gimana Pak Rahwan? Masih ada komen kamu? Silakan. Atau kamu tanya ke kawan-kawan kamu, ada yang bertanya enggak? Ya Pak. Ya. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Atau yang memberi masukan, silakan. Memberi masukan, silakan. Cukup, Pak. Oke, cukup pertanyaan Pak Dan. Ya, ya Bu Yung. Ya, jadi silakan ditutup Pak Dan. Ya Bu Yung. Jadi kalau begitu ya, nah ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Seminar proposal Saudara Farhan berakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adam dan Farhan ya. Ya Pak, terima kasih Ya, Pak. sama Pak Yung. Ya. Siap. Baik, Pak Adam kami lanjutkan. Saya ada 2 ini lagi. Oh ya. Pak. Oke. Saya live aja ya Pak Yung ya. Ya. Gabung nggak Ya. apa-apa. Ada kerjaan lainnya. Oke, siap. Kasih Ya. Pak Adam. Ya, sama-sama Bu Yung. Terima kasih Bu Yung. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, berikutnya siapa yang mau presentasi seminar proposal? Saya Pak.